Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusninda Abdul Fikih. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan teknologi informasi dalam pertambangan, yaitu tentang kontrol jarak jauh mesin. Penerapan teknologi informasi dalam pertambangan merujuk pada penggunaan sistem perangkat lunak, jaringan, dan alat digital untuk mengoptimalkan seluruh operasional pertambangan, mulai dari eksplorasi, perencanaan, produksi, hingga pengelolaan lingkungan dan keamanan. Pertambangan adalah kegiatan mengambil dan mengolah sumber daya alam yang terdapat di dalam bumi seperti mineral, batu bara, logam, minyak bumi, dan gas alam. Pertambangan seringkali dilakukan di area berbahaya seperti tambang bawah tanah, lereng curam, atau lokasi dengan kondisi lingkungan yang ekstrim. Nah, kontrol jarak jauh mesin menjadi solusi utama untuk melindungi keselamatan pekerja sekaligus memastikan operasional berjalan dengan maksimal. Nah, di sini saya akan membahas apa itu kontrol jarak jauh mesin. Kontrol jarak jauh mesin merupakan sistem yang memungkinkan operator mengendalikan mesin dan peralatan pertambangan dari lokasi yang aman dan nyaman, bekerja melalui jarak komunikasi, kabel atau nirkabel yang menghubungkan mesin dengan stasiun kontrol pusat. Apa saja sih komponen sistem jarak jauh? Yang pertama ada stasiun kontrol, di mana tempat operator bekerja dilengkapi dengan layar pemantauan. Yang kedua, sistem komunikasi jaringan nirkabel, contohnya Wi-Fi, radio, dan satelit. Yang ketiga, modul kontrol pada mesin, perangkat keras dan lunak yang menerima sinyal dari sistem kontrol dan menggerakkan mesin. Nah, sekarang kita masuk di jenis-jenis mesin yang dapat dikontrol jarak jauh. Yang pertama, alat berat pertambangan, contohnya ekskavator, bulldozer, truk pengangkut material, dan alat pemecah batu. Yang kedua, mesin tambang bawah tanah, contohnya kereta tambang, sistem penambangan, mekanisme dan alat pembersih lorong. Yang ketiga, mesin pemantau, contohnya drone untuk pemetaan udara. Di sini kita masuk di cara kerja sistem kontrol jarak jauh pada mesin. Yang pertama, pengiriman perintah. Operator memberikan perintah melalui stasiun kontrol, misalnya maju mundur, angkat material pada mesin. Yang kedua, transisi sinyal. Perintah dikirim melalui sistem komunikasi ke modul kontrol pada mesin. Yang ketiga, eksekusi perintah. Modul kontrol menggerakkan komponen mesin sebagai perintah. Sekarang kita masuk di manfaat kontrol sistem jarak jauh di sektor pertambangan. Yang pertama, keselamatan kerja, yaitu menghindarkan operator dari resiko kecelakaan di lokasi tambang. Yang kedua, peningkatan efisien, bisa beroperasi 24 jam tanpa jeda dan mengurangi kesalahan akibat kelalaian operator. Yang ketiga, menghemat biaya, mengurangi biaya perlengkapan, keselamatan, dan resiko klaim kecelakaan kerja. Yang keempat, akses ke area sulit, dapat mengoperasikan mesin di lokasi yang tidak dapat dijangkau atau berbahaya bagi manusia atau pekerja tambang. Yang kelima,
pengendalian yang lebih akurat, menggunakan sensor dari data real-time untuk hasil kerja yang lebih presisi. Baik, sekarang kita masuk di contoh penerapan kontrol mesin jarak jauh di daerah Sulawesi. Yang pertama ada tambang batubara di Nrengkang menggunakan eskavator dengan kontrol jarak jauh untuk menambang di lereng curam, mengurangi resiko longsor. Yang kedua ada tambang nikel di Morowali, truk pengangkut biji dikontrol jarak jauh dari stasiun pusat, memungkinkan operasional 24 jam dan mengurangi jumlah pekerja di lokasi lapangan. Oke, sekarang kita masuk di tantangan dan solusi. Yang pertama ada gangguan sinyal di lokasi terpencil atau bawah tanah. Solusinya yaitu dengan menggunakan sistem komunikasi ganda, radio, dan satelit. Yang kedua, biaya investasi awal yang sangat tinggi. Solusinya yaitu menerapkan secara bertahap dan mencari bantuan subsidi dari pemerintah. Yang ketiga ada perawatan sistem yang kompleks, yaitu dengan cara melakukan pelatihan teknisi khusus dan bekerja sama dengan produsen mesin. Yang terakhir ada resiko gangguan keamanan sinyal, yaitu dengan menggunakan enkripsi sinyal dan sistem otomatis berhenti jika ada gangguan tak dikenal. Kita masuk di dampak positif dan negatif. Dampak positif yang pertama meningkatkan keselamatan kerja operator, tidak perlu berada di area berbahaya. Contohnya seperti tanah longsor dan ledakan sehingga risiko kecelakaan menurun. Kedua, produktivitas meningkat. Mesin dapat beroperasi lebih lama dan lebih stabil, bahkan bisa dikendalikan dari ruang kontrol. Yang ketiga, efisiensi waktu dan biaya, mengurangi waktu berhenti bekerja. Yang kedua, dampak negatif. Yang pertama, biaya investasi sangat mahal, membutuhkan teknologi tinggi, jaringan internet stabil, dan perangkat khusus. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Jika suatu saat mesin error atau jaringan terputus, operasi tambang bisa terhenti. Yang ketiga, mengurangi tenaga kerja manual. Beberapa pekerja manusia bisa berhenti karena digantikan oleh mesin dan berpotensi pengangguran. Kesimpulannya yaitu kontrol jarak jauh mesin adalah teknologi penting yang meningkatkan keselamatan, efisien, dan produktivitas di sektor pertambangan. Yang kedua, meskipun ada tantangan dalam implementasi solusi yang tepat, dapat membuat teknologi ini dapat diakses dan bermanfaat bagi perusahaan pertambangan di Indonesia. Di Sulawesi Selatan, penerapan teknologi ini dapat mendukung pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan berkelanjutan. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan secara baik-baik, bukan malah pergi yang mencari lebih baik. Hidup tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.